bangunannya keren, kopinya asik. Ya. Misal ya, bangunannya asik, kopinya enak. Gitu. Ngobrol di kelas kali ini spesial banget nih ya hari ini. Iya betul. Lagi di mana nih kita? Biasanya kan kita di rumah masing-masing nih ya. Nah hari ini kita kedatangan ya. Kita mampir nih. Kita live dari Tanulok Coffee nih hari ini. Iya, sponsornya. Kita langsung ngobrol-ngobrol sama arsiteknya di Tanulok Coffee ini. Jadi mungkin sambil tunggu teman-teman join juga. Iya nih, gitu ya. Kita mau sapa-sapa dulu juga yang udah join. Halo, thank you banget udah bisa join di live hari ini. Ini pertama kali nih ya live berarti. Iya, kita pertama kali. Lumayan lah. Jadi Tampil muka. biasanya cuman bangunannya aja Yang belum pernah tahu nih siapa di balik Simple Studio. Nah, ini ya hari ini bisa lihat. Untuk teman kelas yang baru banget join di kelas akademi, perkenalkan hari ini saya Tasya dan Josephine. Kita dari pengurus kelas yang bakal bawain ngobrol di kelas hari ini. Nah, hari ini kita udah sama Ricky dan sama Derian dari Simple Studio. Ya. Nih, halo dulu guys. Yang ini Ricky, yang ini Deriana. Kebetulan kita satu alma mater nih, jadi Iya, kita udah betul. kenal lumayan lama ya. Iya, sama dari Unpar. Terus Gimana, ada perkenalan singkat? perkenalan singkat mungkin dari kuliah, ngapain? Ya, kita satu angkatan lah ya istilahnya. Ya, kita satu Ya, angkatan. kita angkatan 13 di Unpar. Kita bikin biro Simple Studio ini dari tahun 2019. Oke. Ya. Jadi emang selalu barengan nih? Emang dari dulu main bareng atau gimana nih baru bikin Simple Dulu Studio? awal enggak sih ya, awal-awal kuliah Musuhan. belum main. Musuhan. Dulu berantem. Berantem Biar bareng drama dulu dikit deh ya. Oke. Enggak sih, jadi akhir-akhir lah baru mulai bareng-bareng main bareng, terus pas lulus baru kita Fokusin. cobain. Oke. Wah, mantap banget sih. Oke. Terus kalau mumpung karena kita lagi ada di sini kali ya, Iya, kita betul. bahas-bahas dulu nih. Ini masih fresh banget nih, brand new. Ya. Kira-kira gimana nih teman-teman yang di live mungkin belum bisa ngeliat sih ya. Iya, belum bisa lihat Tempatnya. full tempatnya kayak gimana. Nanti kita Keren bakal banget. video-videoin juga supaya kalian bisa nonton, bisa lihat. Tapi boleh lah ya kita tanya-tanya sedikit konsepnya apa gitu. Gimana nih? Kira-kira siapa yang mau? Kalau untuk Tanolo Coffee ini ya, Iya. Kopas ini. Nah, ini awalnya tuh dari tanah kosong. Dan lahan ini tuh ngantong lah istilahnya ya. Di depan itu ada ketutupan, ada pos satpam. Nah, fasad kita tuh cuma bisa sedikit. Nah, kita gimana upayain biar kita menerima pengunjung lah. Istilahnya dari jalan itu kita dengan permainan bidang yang ada tulisan nama Tanolo itu. Dan ini juga awalnya di depan itu ada kayak kali. Nah, kita juga nggak bisa tutup kan. Jadi dari konstruksinya juga kita nggak bisa pakai yang terlalu berat. Dengan konstruksi, terus lahan ini juga dihitungnya kan sewa. Jadi kita pakai ya konstruksi yang bisa dicopot pasang nantinya. Makanya banyak metal. Ya. Kalau dari keseluruhannya sih ya kita tetap mempertahankan konsep utama kita tropis, minimalis, terbuka, menyatu dengan alam. Ya, ada beberapa spot-spot foto dan juga yang pasti kita bermain ruang sequence lah. Jadi kayak ada pengalaman gitu buat pengunjung masuk tuh nggak langsung Berasa sih. ya. Iya. Oh, mungkin pengen tahu sedikit nih, kalau nanti kalau misalnya teman-teman yang udah sempat main kesini gitu ya, nah di situ ada area playground juga. Nah mungkin bisa cerita juga sedikit gitu. Jadi kenapa bisa ada pembagian ruang-ruangnya tuh macam-macam nih di sini, termasuk ada playgroundnya juga. Dan Ya. meeting room ya. Ada meeting room meeting room. juga, iya macam-macam banget. Sebenarnya karena di lingkungan ini kan banyak dibilang perkantoran ya, area perkantoran, terus juga banyak karena ini kan di perumahan Mekarwangi. Banyak keluarga Ini dan di juga Bandung, guys. di Bandung. Iya. Dan dari background dari ownernya juga kan dia cerita dia punya anak. Jadi ketika dia mau ajak anaknya pergi itu biasanya harus ke tempat yang ada tempat main. Nah, dia mau wujudin di sini ada playground. Iya. Kebetulan dekat sekolah juga ya di depan. Ya. Oh iya betul. Karena dekat sekolah juga. Iya. Jadi buat jaga anaknya ya di sini kan banyak kayak tempat duduk outdoor juga ya. Nah, orang tua buat ngawasinnya lebih gampang lah.
kontekstual ya, Iya, fungsional banget ya, kayak menarik banget, bukan cuma orang dewasa aja gitu ya, tapi yang bawa anak juga nggak perlu khawatir, bahkan bisa pet friendly ya kalau nggak salah lihat tadi di depan. Kalau bawa singa Semua gitu bisa dibawa lah pokoknya, dari anak-anak, bawa beruang ya, udah apa segala macam bawa lah, semua bisa. Oke, Iya, oke, ya menarik banget. Oh iya, lupa ingetin buat teman kelas yang lagi nonton, kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis aja di ada kolom question Iya, box ya ada kolom di bawah. question box. Nanti kita bakal coba untuk jawabin juga pertanyaan dari teman-teman semuanya. Yes, betul. Oke, nah pindah sedikit nih. Jadi kalau lihat dari Simple Studio ini juga kan sebelumnya itu ada nih salah satu coffee shop yang hits banget gitu ya, DU Coffee Shop gitu. Nah, bisa cerita nggak nih gitu awal mulanya bikin apa aja sih konsepnya gitu DU ini, dan terus kayak apa yang membuat jadi kayak wow banget nih gitu si DU Coffee Shop ini? DU itu bisa dibilang project utama kita ya sebenarnya. Itu jadi kebetulan kita dapat first project dan memang komersial ya kebetulan. Terus untuk lokasi di DU kan posisi di DU itu memang lahannya agak kecil ya, lahan kecil, terus dia bentuknya agak segitiga gitu ya di sisi dekat benteng. Nah, kita juga ngusahain desainnya seminimal mungkin karena dari situ juga mungkin pengalaman kita dulu memang belum terlalu banyak atau gimana, baru mulai, dan kita mencoba untuk supaya mendesainnya tuh lebih simple sehingga ke budget juga dapat. Iya nih ya, langsung ya. Kalau dari konsepnya Langsung sendiri jadi sih hits banget nih. ya kita juga mewujudkannya dengan banyak permainan ruang outdoor ya. Pertama kan meminimalisir biaya, kedua juga memang saat itu lagi COVID pandemik, jadi memang suasana outdoor memang cukup dibutuhkan ya. Dan adanya kebetulan kita posisi di DU di Bandung, udara sejuk juga jadi enak juga sih buka. momentumnya pas lah ya gitu ya, Iya, waktunya. iya, betul. Udah takdir banget Iya. ya. Memang jadi banyak kayaknya coffee shop sekarang ada outdoornya Jadi, kayaknya ya. ya semenjak pandemi ya. Apalagi kan di Bandung gitu kan, sayang. Benar sih. Ya udaranya Sejuk-sejuk Iya, gitu. Iya. Ini mungkin teman-teman yang lagi dengerin dari Jakarta lagi kepanasan Iya, gimana nih? sejuk banget loh di Bandung. Berarti kan sebelumnya juga coffee shop gini, apakah memang nyasarnya ini ngejar komersial proyeknya atau gimana? Oh enggak sih, kalau untuk project sih kita ngejar semua ya. Kalau ada kenapa enggak? Cuma memang Apapun kebetulan ambil. memang banyaknya dapat maksudnya yang minta untuk didesainkan tuh komersil rata-rata. Cuman rumah juga ada, cuman memang beberapa yang sekarang lagi dikerjain tuh masih tahap pembangunan. Mungkin yang lebih ke expose kafenya kali ya kita, karena lebih banyak yang udah jadinya juga. Terus apalagi kafe kan sekarang zaman sosmed gitu, Jadi cepet ya gampang promosinya. Iya betul. Jadi nah di DU itu kan apalagi ditulis tuh arsitektur by siapa. Nah itu mungkin ya salah satu engagementnya juga gitu. Jadi banyak yang datang, oh mau bikin coffee shop lagi, jadi Ya. nyariin kalian gitu. Tapi sebenarnya residential interior juga ya kalau nggak salah ya. Ya. Itu juga nerima ya berarti. Betul. Sangat terima. Tapi ada nih yang pada mau. Ya, yang mau jar tropis, minimalis, nah bisa pas banget nih di Simple Studio. Ada bedanya nggak sih, kan kalian udah sempat merancang beberapa coffee shop, residential juga. Ada nggak sih bedanya dari proses merancang residential sama komersial atau? Pasti ada sih, banyak Banget sih bedanya. dari ya kayak usernya gitu, penggunanya kan kalau rumah tinggal kan ya penghuninya itu sendiri. Tapi kalau coffee shop kan komersil, kita harus mikirin pengunjung, terus market penjualannya ke arah mana, kelas-kelasnya gitu. Dan kalau rumah lebih mementingkan fungsional kan ya biasanya, kasarnya mah ya. Sedangkan kalau komersil biasanya estetik yang diutamakan dulu ya. Flow program ruangnya juga beda. Kan kalau coffee shop jauh lebih simpel ya. Dari detailing juga beda sih, detail-detailnya. Ini cakep banget sih detail-detailnya. Iya. Kayak semua spot bisa difoto gitu ya. Mungkin bisa Instagram. Instagramable gitu Iya, lah ya. sekarang ya. foto-foto. Berarti kalau desain coffee shop gitu harus ngikutin branding si coffee shopnya juga gitu ya. Ya, Ya, dari konsep namanya dia pengen apa, ngejar jualannya ke arah minuman seperti apa. Kan ada juga mungkin yang pengen ngejarnya kayak jual minuman tradisional. Nah itu juga kita harus ada penyesuaian. Iya.
Mungkin bisa cerita sedikit project-project yang udah pernah kalian bikin gitu ya. Ada nggak sih salah satu aja yang buat kalian wah ini challenging banget nih gitu, kayak proyeknya entah dari size-nya, entah dari kliennya mungkin gitu. Ada mungkin Lebih ke salah lokasi satu- sih ya. Lebih ke lokasi. Soalnya kan pas kemarin masa-masa pandemik banyak yang proyek kita di luar kota, bahkan Oke. sempat di Arab. Wah, Nah jadi Itu juga. itu ya salah satu kendala kita buat komunikasi. Terus kita juga kan belum bisa sempat survei. Nah itu kita harus mempelajari site itu ya dari data-data yang dia kasih, foto, video. Terus cara gimana kita komunikasi presentasi gambar itu ya dari gambar kerja gitu. Gimana tuh ceritanya sampai bisa dapet si proyek yang dari Arab ini? Nggak menarik banget ya. Itu Dari dari Instagram. Instagram sih ya, kita juga nggak tahu, random aja sebenarnya. Oh, berarti penting banget sih memang iya sekarang tuh ya iya, berada di Instagram, sosmed. sosial media Iya. ya berarti ya. Tapi kalau sekarang. untuk membicarain challenging sih kayaknya semua proyek juga challenging ya. Soalnya kan beda-beda semua, lokasi, ownernya beda-beda, ya kita harus menyesuaikan semuanya. Dari lokasinya beda-beda, jadi ya desainnya juga harus mengikuti tempatnya sih. Biar kontekstual. Kontekstual. Ya. Terus dari budget, dari renov biasanya cukup ini sih, kalau dari nol mungkin lebih mudah ya. Kalau renov biasanya agak challengingnya karena kita mencoba mengusahakan mempertahankan barang yang udah ada, jadi nggak semuanya semata-mata dibongkar bikin baru gitu kan. Nah itu juga jadi hal yang cukup challenging kan dari kita, supaya gimana bikin program ruang bentuk tetap mempertahankan layout yang udah ada, tapi kan pasti nggak semua dipakai kan. Iya, Gitu. Mana yang masih bisa dimanfaatkan, mana yang enggak gitu. Sama tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga kayak di sini juga even si pohon-pohonnya dipertahankan gitu ya. Iya. Jadi Iya, apa? betul. Berarti oke sih. Kita lagi dudukin pohon existing nih. Sekarang kita lagi dudukin pohon existing nih. Ini Nggak nggak kelihatan ya. kelihatan ya, nanti Batang pohonnya foto-foto gede ya. Jadi Iya. bahkan yang ada sekarang di sini itu walaupun bukan proyek renovasi juga dimanfaatkan Ya. lah ya sebisa Iya. mungkin. Penting banget nih ya mungkin buat Biar unsur alamnya tetap ada lah gitu. Iya. Nyatu. Biasa. penting banget sih. Ya mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya silahkan. Boleh langsung tanya aja di bawah ada Iya. kolom box Ada gitu. kolom question box. Nanti kita coba jawab juga. Kalau dari tadi tuh kan katanya kalau Ricky sama Deren tuh suka ada flow-nya, terus ada material tertentu gitu. Nah itu tuh sebenarnya kalau menurut kalian gitu ada nggak sih ciri khas dari si Simpul Studio? Apakah emang itu gitu flow ruang? Kalau flow ruang ya kita setiap proyek mencoba membuat flow yang menarik, semenarik mungkin. Jadi bukan langsung kayak kita masuk, contohnya ya ketemu langsung ruangan besar gitu ya. Kita mencoba membuat experience, jadi customer ataupun owner juga bisa mendapat pengalaman ruang yang berbeda-beda tiap hasil bangunannya nanti gitu. Terus tadi apa lagi? Material. Kalau material atau- sih kita belum bisa ngomong ada ciri khas ya, karena kita juga masih banyak belajar sebenarnya. Jadi kita mencoba hal-hal yang kita Masih usahakan, explore lah. ya kita explore hal-hal yang baru. Cuman kita juga nggak bisa memaksakan kehendak kan, kadang kita juga konsul lagi sama owner kalau pakai begini suka nggak. Tapi kita usahakan setiap project sih kita mencoba material-material yang baru sih. Cuman tetap mengusahakan karakteristiknya tetap ada gitu. Material-material yang natural lah ya, kayak warna semen, warna kayu, warna batu. Kita kan banyak pakai batu split ya. Iya. Udah ke beberapa coffee shop ya, Ya. soalnya berasa sih kayak ada Bahan-bahan yang mudah didapatkan lah, istilahnya Iya iya. lokal gitu, lokalitas. Oke, kalau warnanya juga ya kurang lebihnya kan yang alam gitu ya warnanya. Iya iya. Tapi kalau dari kalian sendiri nih gitu kan kayak beberapa kali kan kayak dapat dari Instagram, dari sosial media gitu. Sebenarnya apa sih kayak ada tujuan spesifik nggak sih branding yang kayak pengen kalian capai gitu? Kayak pengennya si Simpul Studio ini pengennya ke arah mana atau studio atau coffee shop atau apa gitu? Ada nggak sih kayak sebenarnya kalian ada nih dari awal gitu tujuan spesifiknya kemana gitu? Kayak, oh ini mah biru yang keren banget atau oh, ini biru anak Juga muda pengen banget kayak gitu. Beda-beda Nggak kan. semua kalau karakteristik Sambil berjalan lah ya, Iya, kita kita juga juga. masih nyari-nyari. kalau dibilang pengen gimana ya, pengen
yang penting ada proyek. Masih ada lah. Cuman mungkin awalnya kita juga pengennya sih lebih ke residential ya. Jadi kayak lebih apa ya, fokusnya ke sana ya. Iya. Tapi karena boomingnya kita lebih ke komersil, jadi ya Ya udah Ya gitu udah. ya. Coba jalanin dulu lah ya. Sebenarnya sama-sama menarik sih ya, kalau residensial kan menarik di permainan ruangnya juga, terus kayak kita bisa banyak explore karena memang untuk jangka panjang kan biasanya, jadi untuk sedia budget pun lebih besar. Nah untuk kalau coffee shop itu ya kita bermainnya dengan tadi mungkin konstruksinya, terus site yang ada dimanfaatkan gitu kan, terus dengan pakai material yang murah tapi bisa jadinya oke gitu kan, karena kan biasanya kalau komersil tuh antara kontrak atau sewa biasanya ya. Nah, jadi kita harus mikirin juga. Itu Sedangkan kalau rumah kan punya sendiri ya. dari waktu juga gitu kan. Ya waktu juga. Jadi penentuan konstruksi kayak contoh kalau Tanulo ini kan supaya cepat kita banyak pakai besi kayak tadi. Dan itu juga salah satunya supaya mudah dibongkar nanti. Iya. Menarik. saya setiap material juga kan ada estetikanya sendiri juga gitu loh. Betul. Kayak ada karakteristiknya. Iya, betul. Oke, nah mungkin sejauh ini pernah selama kalian bangun Simple Studio ini gitu, ada kendala apa nggak sih? Maksudnya baik internal, baik dari proyeknya sendiri, atau mungkin pernah ada ketipu atau apa gitu? Mungkin ada kendala-kendala apa nih gitu? Ya masih Pasti ada kan? sambil nyari-nyari apa ya, operasional studio yang lebih oke lah. Kita juga masih coba-nyoba. Kalau kendala sih ya ada juga sih, kayak sempet desainnya ya kayak beberapa proyek gitu, maksudnya kita ngebagi-bagi proyeknya, kerjaannya, bagi-bagi kerjaan. Lebih ke manajemen waktu lah. Oke. Iya. Biasanya nanti pasti banyak nih teman kelas yang nanya-nanya kayak kalian udah ada lowongan belum? Udah bisa magang gak nih? Iya nih, Coffee shopnya nih. keren-keren. Ya, kita sih pengen sih ya ada yang magang, ada yang kerja juga, cuman ya nantilah waktunya. Kita persiapin Nanti ya. dulu. Iya. Ditunggu ya teman-teman ya. Ya. Oke. Tuh, ada Arthur Elmun nih. Oh ya. Halo Arthur. Ada Arthur Elmon nih. Ya Pak Arthur mau nanya nih. Ya mungkin senior kita mau nanya nih. Iya, mungkin kalau teman-teman ada yang mau nanya-nanya seputar Simple atau seputar dari coffee shopnya ini juga gitu ya, boleh banget gitu, langsung ini aja gitu. Kayaknya hari Sabtu ini udah lagi pada malam mingguan nih. Lagi siap-siap kayaknya ya. Bahaya nih ya. Siap-siap. Tapi cuacanya mendung ini mungkin Bobo siang. Tidur Bobo ya. siang. Ya, nah, mungkin ada yang mau tanya juga nih ya gitu ya dari teman-teman penontonnya nih gitu ya. Kalau dari Simple sendiri ini, misalnya nih kita bahas tentang branding gitu ya. Kalian ada nggak sih kayak misalnya kalian pengen masukin, apakah memang Simple ini dia pengen aktif banget misalnya di YouTube atau misalnya kayak di sesuatu platform lagi lah gitu, misalnya untuk untuk lebih memperkuat branding kalian lah kayak gitu ibaratnya. Kalau memang ada kesempatan sih ya kita mau sih, cuman sekarang kayaknya belum, kita kayaknya masih full juga nih di Masih fokus di desain film. Cuma Ada kalau sih. memang ada yang penawaran misalnya, kalau memang ada kesempatan juga untuk aktif di acara-acara ya kita mau sih. live TikTok, parkir. Jalan-jalan malah viral Iya, di viral. TikTok. Viral ya langsung di TikTok nih. Mungkin sebelum kita hampir tutup gitu ya, kita tanya dulu lah ya kayak rencananya kalian gimana sih ke depannya buat Simple? Rencananya ya kita memperkuat hubungan, Pokoknya dulu nih. Selanjutnya ya. memperkuat ya karakteristik desain kita ya supaya lebih baik lagi aja, supaya sistem kerjanya lebih optimal, jadi supaya tidak mengecewakan klien. Jadi ya tetap improve terus desain, permainan bahan semua. Itulah. Terus bisa collab juga ya sama teman-teman lain gitu, kayak studio-studio lain kita bisa collab. Gitu, Mungkin betul. dia ngerjain furniture, interior, kontraktor juga kontraktor mungkin, pastinya. gitu ya. Iya. Jadi masih sangat terbuka banget nih ya gitu Betul, ya kita untuk juga masih Simple baru gitu juga, ya. masih belajar juga soalnya. Iya betul. Jadi buat teman-teman nih kalau misalnya ada yang
berminat kayak pengen magang atau misalnya pengen collab apa nih sama Simpul gitu ya, boleh banget gitu, nanti coba bisa langsung di DM aja gitu Iya, ya. boleh. Ya, ini gitu ya, bisa langsung ditanyain aja kayak gitu. Oke, nah mungkin Terakhir lah ya. ya, oke. Nah mungkin terakhir deh gitu. Nah mungkin penonton dari kelas ataupun dari Simpul gitu ya, ada yang pengen jadi arsitek gitu, atau mungkin pengen bikin biro sendiri juga nih gitu, kalian ada nggak sih kayak misalnya sedikit tips-tipsnya lah gitu buat teman-teman yang baru? Ya yang penting mah jangan mudah menyerah pastinya. Ya terus gali ide-ide, Langsung kita gue. ya gali-gali ide lah maksudnya, terus pelajari juga kayak ya apa yang terjadi di sekarang kan, di dunia sekarang. Ya soalnya kan desain kan maju terus sih ngikutin. Jadi kadang juga kalau mana yang ngomongnya Harus selalu Perkembangan memperbarui zaman gitu lah, ya. betul. Jangan. Mungkin boleh ini sedikit kayak kalian biasa upgrade ilmu kalian gitu, atau upgrade skill kalian biasa lewat mana sih gitu? Kalian suka cari apa gitu misalnya? Atau kalian ikut seminar atau apa? Iya, kita kalau ikut seminar juga sering jadi cari-cari material baru ya kan, suka ada ya, kalau nggak expo material kalau jadi setiap mendesain juga kita kan masih cari inspirasi ya, mungkin lihat di internet dan lain-lain, atau baca buku gitu. Terus kalau platform buat belajar software kan kita dari kelas akademi kita juga bisa belajar gitu. Oh, Ya. boleh bisa Kita ya. Bisa masuknya kita. jadi masuk nih. Jadi enak. Bener. Kalau ada teman-teman di sini yang mau belajar digitalisasi seputar arsitektur dan desain, bisa langsung kontak kita gitu ya. Iya, Di kelas akademi juga gitu. Gitu kali ya kita. Mungkin lagi pada ini juga ya. Iya. Ngopi-ngopi santai. Santai. Jadi kita lanjutin minum kopi aja. Iya. Ngopi Oke, ya. Kalau bisa. Kalau teman-teman penasaran tunnel ini kayak gimana, nanti kita juga mencoba ya publish di platform kita gitu ya, ataupun nanti juga ada di platformnya Simpul Studio gitu. Berarti tanggal berapa nih dibuka? Tanggal 4 hari Selasa ya. 4 Oktober. 4 Oktober. Oke. Jangan lupa mampir ke Bandung. Iya, jangan lupa mampir ke Bandung. Ini enak banget sih, tempatnya nyaman banget, keren banget. Buat Thank you. ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong, seru banget gitu di sini. Oke, ya. thank you banget untuk semua yang udah join. Sampai jumpa lagi di ngobrol di kelas berikutnya. Berikutnya. Oke, thank you semuanya.